Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di video kali ini kita akan mempelajari mengenai teks eksplanasi. Sama seperti semester sebelumnya, di semester 2 kali ini kita akan pelajari berbagai jenis teks, dan salah satunya adalah teks yang kita pelajari hari ini, yaitu eksplanasi. Ibu akan ingatkan, di pembelajaran kali ini teman-teman diharuskan mampu mengenal dan memahami apa itu teks eksplanasi dan juga memahami apa saja struktur teks eksplanasi. Kita mulai ya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mau tanya teman-teman, sebelumnya pernah dengar istilah eksplanasi belum? Kalau belum atau masih merasa asing, kali ini Ibu akan jelaskan sedikit mengenai istilah eksplanasi. Kalau dalam bahasa Inggris itu explain artinya menjelaskan. Ada juga explanation artinya penjelasan. Nah, istilah explanation ini diserap oleh bahasa Indonesia menjadi eksplanasi. Sekarang sudah kebayangkan teks eksplanasi itu apa? Betul, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan sesuatu. Tapi sesuatu apakah itu? Silakan disimak ya. Sekarang kita akan lebih dekat dan akan lebih memahami mengenai apa itu teks eksplanasi. Kita baca bersama-sama ya. Teks eksplanasi adalah jenis teks yang bertujuan menjelaskan bagaimana sebuah peristiwa atau kejadian berlangsung atau terjadi. Pada umumnya, peristiwa yang dijelaskan melalui teks eksplanasi adalah peristiwa yang terjadi secara alami. Misalnya, terjadinya tsunami, gempa, kebakaran hutan, dan sebagainya. Bisa juga menjelaskan tentang proses metamorfosis, penyerbukan, dan sebagainya. Nah, dari sini bisa kita ketahui kalau teks eksplanasi itu memang sebuah teks yang menjelaskan sesuatu, yaitu menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana suatu fenomena atau peristiwa bisa terjadi. Nah, biasanya yang dijelaskan atau fenomena peristiwa yang dijelaskan dalam teks eksplanasi itu adalah peristiwa yang terjadi secara alami, bukan peristiwa yang terjadi secara sengaja oleh manusia. Misalnya, penyebaran virus corona itu adalah sesuatu yang terjadi secara alami. Kemudian terjadinya hujan, munculnya pelangi, kemudian mengapa kita bisa lupa, mengapa kita bisa lapar, itu adalah sesuatu yang terjadi secara alami. Silakan lihat di layar, ada beberapa gambar yang berisi peristiwa, fenomena, atau kejadian. Ada gunung meletus, hujan, gempa bumi, macet, kemerdekaan Republik Indonesia, dan metamorfosis seekor kupu-kupu. Kira-kira di antara gambar-gambar tersebut, manakah peristiwa atau kejadian yang terjadi secara alami? Silakan Ibu hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata gunung meletus, hujan, gempa bumi, dan metamorfosis seekor kupu-kupu itu adalah sesuatu atau fenomena yang terjadi secara alami, dan hal-hal inilah yang bisa dijelaskan dalam teks eksplanasi. Berbeda dengan macet, juga dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, mengapa macet bisa terjadi, mengapa kemerdekaan RI bisa terjadi, dan bagaimana prosesnya tidak bisa dijelaskan dalam teks eksplanasi, karena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi adalah peristiwa yang terjadi secara alami. Supaya teman-teman lebih mudah memahami konsep eksplanasi, sebenarnya eksplanasi itu adalah jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Mengapa fenomena atau kejadian tersebut bisa terjadi dan bagaimana proses terjadinya. Sebagai contoh, kita akan buat eksplanasi mengenai hujan. Nah, kita akan jelaskan mengapa hujan tersebut bisa terjadi, kita akan paparkan alasannya, dan kita akan jelaskan juga bagaimana proses hujan terjadi. Seperti itu. Supaya pengetahuan dan wawasan kalian mengenai eksplanasi semakin luas, Ibu rekomendasikan untuk menonton beberapa video yang ada di channel Kok Bisa, karena di dalamnya itu banyak video-video yang menjelaskan mengenai mengapa suatu fenomena itu bisa terjadi, juga dijelaskan bagaimana prosesnya.
Sebagai contoh, nah ini adalah video-video mengenai eksplanasi yang menjelaskan alasan dan juga proses terjadinya suatu peristiwa, yaitu mengapa kita suka selfie, bagaimana pesawat bisa terbang, kemudian kenapa bisa kita merasa gatal, kenapa tubuh kita panas saat sakit, kemudian mengapa kita mendengkur saat tidur. Nah, peristiwa-peristiwa ini akan dijelaskan mengenai alasan dan juga proses terjadinya. Jadi silakan ditonton ya. Nah, Ibu sudah sajikan contoh mengenai eksplanasi yang membahas gunung meletus. Supaya tidak bosan, kita baca bersama-sama ya. Gunung berapi adalah gunung yang terbentuk ketika magma dari bumi naik ke permukaan. Gunung dikatakan meletus apabila gunung berapi memancarkan lava, bom vulkanik, terak abu, gas, dan uap panas. Gas dan uap panas, lava, abu, bom vulkanik tersebut menyembul dari perut bumi bersama bebatuan. Gunung meletus merupakan bencana alam yang kerap kali melanda Indonesia. Bumi tersusun oleh inti bumi yang panas dengan bebatuan dan tanah. Pada permukaan bumi tidak terasa panas karena tertutup oleh bebatuan dan tanah tersebut. Awal mula gunung meletus dikarenakan adanya aktivitas di perut bumi atau inti bumi. Panas inti bumi akan tersalurkan pada tanah dan bebatuan sehingga bagian dalam bumi akan bergejolak. Panas tersebut akan terus membakar bagian bebatuan dan tanah yang melindungi permukaan bumi sehingga dihasilkan magma. Magma adalah cairan pijar yang terdapat dalam lapisan bumi dengan suhu yang diperkirakan lebih dari 1000 derajat Celcius. Akan tetapi, apabila mantel yang melindungi bumi tidak sanggup menahan magma terlalu lama, maka berakibat endapan magma dari inti bumi tersebut naik. Kemudian, magma akan tersembur keluar bersamaan dengan bebatuan dan asap letusan dari gunung. Sementara magma yang tersembur keluar itu akan menghasilkan lava yang suhunya berkisar 100 sampai 1200 derajat Celcius. Lava sering disebut dengan lahar yang disemburkan oleh gunung berapi dapat mencapai jarak yang cukup jauh jika tidak ada penghalangnya, yaitu sekitar 40 km. Apabila kita melihat percikan api ketika terjadi bencana gunung itu karena lava yang mengalir itu menabrak objek yang menghalanginya. Hal tersebut karena lava yang disemburkan perut bumi tersebut bergerak masih dalam suhu yang cukup panas. Setelah melewati 40 km, lava berangsur dingin. Lava ini juga mengandung asap yang mengandung sulfur dioksida yang dapat menjangkau area yang cukup jauh. Sulfur dioksida dapat menstimulasi terjadinya suatu hujan asam di daerah sekitar asap tersebut. Oleh karena itu, asap hasil letusan gunung berapi dapat mengakibatkan sesak napas bagi makhluk hidup. Gunung meletus memiliki dampak negatif yang merugikan. Akan tetapi, gunung meletus juga memiliki dampak positif. Dampak positif tersebut yaitu melimpahnya bahan galian seperti batu dan pasir, serta bahan kimia seperti belerang, gipsum, zeolit, dan emas. Nah, teks yang sudah Ibu bacakan dan kita baca bersama-sama mengenai gunung meletus itu merupakan teks eksplanasi. Mengapa? Karena dalam teks tersebut dijelaskan alasan mengapa gunung meletus bisa terjadi, juga dijelaskan bagaimana proses berlangsungnya gunung meletus terjadi dari awal sampai akhir. Nah, inilah yang dinamakan dengan teks eksplanasi. Setelah kita lebih mengenal, lebih dekat, dan lebih memahami apa itu eksplanasi, kita beralih mempelajari struktur teks eksplanasi. Sama seperti teks-teks yang lainnya, teks eksplanasi pun sama punya struktur. Apa saja strukturnya? Yaitu pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Sekarang Ibu akan jelaskan satu persatu dari masing-masing struktur tersebut. Silakan disimak ya. Struktur yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum ini merupakan bagian yang berisi pernyataan umum tentang suatu peristiwa atau kejadian yang akan dijelaskan proses terjadinya atau proses terbentuknya. Jadi pernyataan umum ini semacam pembuka dari sebuah teks eksplanasi. Di bagian pernyataan umum dijelaskan kira-kira topik atau materi apa ya yang akan dibahas dalam teks eksplanasi ini. Nah, dalam pernyataan umum dijelaskan secara singkat materi atau topik mengenai fenomena atau kejadian yang akan dibahas. Struktur yang kedua adalah urutan sebab akibat. Bagian ini berisi tentang rincian penjelasan proses terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang dipaparkan secara urut bertahap dari awal mula hingga peristiwa akhir. Nah, ini adalah inti dari teks eksplanasi. Di teks yang pertama, pernyataan umum, kita sebutkan topik atau materi kejadian fenomena apa yang akan dijelaskan. Nah, barulah di struktur yang kedua ini, di urutan sebab akibat, fenomena atau kejadian tersebut dijelaskan secara rinci berdasarkan urutan kronologis atau urutan sebab akibat. Di struktur urutan sebab akibat ini biasanya berisi jawaban dari pertanyaan mengapa dan
ketika kita ingin menjelaskan mengenai pelangi, nah barulah di urutan sebab akibat ini kita jelaskan mengapa pelangi itu bisa ada, lalu kita jelaskan bagaimana proses terjadinya atau munculnya pelangi, seperti itu. Bagian yang terakhir adalah interpretasi. Nah, struktur yang ketiga ini adalah bagian yang berisi tentang kesimpulan atau pernyataan tentang topik, peristiwa, atau proses yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Sudah ada pembuka, sudah ada inti yang dijelaskan, nah barulah di struktur yang ketiga ini adalah kesimpulan dari penulis mengenai pemaparan peristiwa atau fenomena yang sudah dijelaskan sebelumnya, seperti itu. Struktur-struktur yang sudah kita jelaskan tadi akan kita aplikasikan ke dalam teks yang berjudul Gunung Meletus yang sudah kita baca bersama-sama. Nah, ternyata paragraf yang pertama itu merupakan pernyataan umum karena ini adalah menjelaskan mengenai fenomena atau peristiwa apa yang akan dijelaskan, yaitu gunung meletus. Gunung berapi adalah gunung yang terbentuk ketika magma dari bumi naik ke permukaan bla bla bla. Nah, ini adalah pernyataan umum yang menjelaskan bahwa gunung meletuslah yang akan dijelaskan dalam teks eksplanasi ini. Struktur yang kedua, urutan sebab akibat terdapat pada paragraf kedua dan keempat. Di sini dijelaskan mengapa dan bagaimana gunung meletus itu bisa terjadi. Di sini dijelaskan alasannya karena gunung meletus bisa terjadi karena adanya aktivitas inti bumi yang sangat panas yang membakar tanah dan juga bebatuan yang ada di sekitarnya. Tanah bebatuan inilah yang akan menjadi magma dan menyembur keluar dari gunung, seperti itu. Yang ada dalam inti bumi yang sangat panas, kemudian membakar tanah dan batuan yang ada di sekelilingnya. Kemudian batu dan tanah yang terbakar itu menjadi magma, dan jika permukaan bumi tidak sanggup menahannya, maka magma itu akan meletus keluar menjadi lava, dan lava tersebut akan keluar sejauh 40 km menabrak apapun yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah interpretasi. Dalam interpretasi ini dijelaskan simpulan mengenai materi atau permasalahan yang dibahas sebelumnya. Yang termasuk ke dalam interpretasi itu adalah paragraf 5. Oleh karena itu, asap hasil letusan gunung berapi dapat mengakibatkan sesak nafas. Kemudian dijelaskan juga bahwa gunung meletus itu bisa berdampak positif dan juga bisa berdampak negatif. Nah, itu dia materi mengenai konsep dan struktur teks eksplanasi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai selesai. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa dapat diterima dan dipahami dengan baik, juga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran Bahasa Indonesia di hari-hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.